Shalom brother and sister semuanya. Shalom Bapak Saudara sekalian. Siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih sorak-sorai buat Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa. Saya bersyukur Tuhan untuk setiap perlindungan-Mu, bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai langkah-langkah saudara-saudara kami yang belum hadir Tuhan. Mereka dalam perjalanan, Engkau percepat setiap langkah mereka ya Bapa. Juga untuk setiap kami yang sudah hadir Tuhan, ya Engkau yang lawat kami Tuhan, Engkau yang penuhi kami ya Bapa. Agar kami pulang boleh membawa kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami pulang boleh membawa mukjizat daripada-Mu ya Bapa. Kami pulang Tuhan untuk kami boleh beroleh Tuhan Yesus kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan puji-pujian, karena Tuhan sudah baik, karena Tuhan sudah setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sebab Kau setia. Haleluya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Kami bersyukur untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, sebab Kau baik. Sebab Kau setia. Haleluya. Syukur bagi Tuhan untuk setiap pertolongan-Nya, untuk setiap perlindungan, untuk setiap kasih-Nya dalam hidup kita. Berkat yang selalu baru setiap hari. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Tuntunan-Mu yang selalu ada menyertai kami. Oh, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik.
baik, Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, ya Yesus, pemilik hidupku. Haleluya. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Oh, segala pujian Tuhan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, haleluya, dan syukur bagimu. Sebab Kau yang layak Tuhan, yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau
yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, mari naikkan sembah, naikkan puji. Haleluya, haleluya Tuhan. Sembah, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami Yesus, sebab Kau Allah yang layak disembah, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, sembah, sembah, hanya Kau Allah yang layak, hanya Kau Allah yang layak. Haleluya, sembah Allah yang dahsyat, sebab Kau Allah yang perkasa Yesus. Oh, sikiara la 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 la, hiara la la la, sikiara la la la. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari setiap mulut boleh menyembah Tuhan, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Oh, haleluya Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Oh Tuhan, kiara la 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 basi kiara la la la. Oh si kiara la 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 bas. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Kau yang layak dipuji, layak disembah. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, Allah yang layak terima sembah kami. Oh Tuhan, sana kami naikkan Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Puji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, Hosana, Hosana,
Raja yang layak disembah, layak terima puji. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Tuhan. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana. Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak. Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mengurapi setiap pribadi kami, dan kami boleh disegarkan oleh pujian penyembahan tadi Tuhan. Dan kami percaya juga Engkau disenangkan dengan apa yang kami lakukan, dan biarlah Engkau terus memberkati setiap kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan berbicara buat kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biarlah pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami, hikmat dari sorga, sehingga setiap kami ketika kami mendengar, kami boleh menerima di dalam hati kami, dan kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama katakan Amin. amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman, shalom. Siang hari ini Bapak Ibu semua teman-teman sukacita. Coba lihat tengok kanan kirinya wajahnya sukacita, walaupun pakai masker kan kelihatan ya, yang sukacita yang enggak kan. Ya, nah saya percaya Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, nah hari ini saya akan bawakan satu tema judulnya keunggulan. Jadi saya rindu kita semua bagaimana menjadi orang percaya ini bukan sekedar ikut Tuhan tapi enggak berdampak apa-apa gitu kan. Bahkan saya katakan mungkin ada banyak orang Kristen ikut Tuhan udah puluhan tahun, malah yang ada jeblok bukannya naik gitu kan. Padahal kalau Bapak Ibu usaha harusnya jauh lebih maju. Amin. Kalau Bapak Ibu kerja harusnya jauh lebih baik. Harusnya kalau Bapak Ibu juga teman-teman hari ini studinya harus berprestasi. Nah itulah yang harusnya kita menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak anak Tuhan, orang percaya, seringkali gitu kan, bagus rohaninya, tapi yang lainnya bukannya kurang. Mau saya katakan gini, agak sedikit menurun gitu kan. Nah kalau kita ngomong hari ini rohaninya harus bagus, ketika kita bekerja pun harus jauh lebih baik, kita usaha juga harus jauh lebih maju, kalau kita studinya pun harus jauh lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah yuk boleh klik, kita buka di dalam Roma 5 ayat 17, saya sengaja Bapak Ibu pakai bahasa ini, bahasa Indonesia ya masa kini, atau mungkin Bapak Ibu kita baca dulu pakai yang ini terjemahan baru, boleh dibantu multimedia. Roma 5 ayat 17, yuk sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bahasa Indonesia masa kininya, melalui dia Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah, mereka akan berkuasa di dunia ini melalui siapa? Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman baca ini, pesan ini begitu luar biasa dalam Roma 5 ayat 17, ini dahsyat buat saya. Kenapa? Saya percaya gini, setiap kita pasti sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah menerimanya secara pribadi. Nah, semua orang yang telah menerimanya dengan cuma-cuma diberi kemampuan, nah, ini yang paling penting, untuk menang atas persoalan. Ya kan? Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, harusnya dia menang atas persoalan yang mungkin terjadi di dunia ini, yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya lihat, kehidupan kita ini di dunia seharusnya tidak menguasai kita. Harusnya. Kenapa? Karena harusnya kita orang percaya yang menguasai itu. Ada banyak anak Tuhan nih kalah mulu. Saya katakan sekali lagi, kalau Yesus bilang gini, engkau lebih daripada pemenang, harusnya kita ini menang. Tapi kenapa kita dikuasai? Kenapa kita kalah? Kenapa kita nggak jadi pemenang? Apa artinya ketika Yesus bilang gini, engkau memerintah di dalam hidup ini karena anugerah Allah yang begitu luar biasa. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya harus melampaui keadaan yang normal. Setiap orang percaya harus menerobos status quo. Enggak lagi seperti yang dulu-dulu. Ya kan? Anak Tuhan, anak muda kita semua, kalau masih seperti yang dulu, hari ini coba tanya sama Tuhan, Tuhan aku udah benar-benar dalam Tuhan enggak? Kenapa? Karena saya percaya Tuhan rindu kita ini benar-benar bisa nerobos. Kita ini menjadi penerobos. Saya nggak pusing Bapak Ibu teman-teman berapa lama kita jadi orang Kristen. Tapi yang Tuhan mau hari ini, ketika kita menerima Dia, ada satu terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Artinya gini, kita tidak lagi memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang sifatnya rutinitas. Ya kan? Ada banyak anak Tuhan itu kehidupannya kerja dari jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ada yang lebih lembur dan segala macam. Lalu kemudian nerima apa setiap minggu, bulan? Gaji, ya kan? Bangun tidur, lalu kerja, lalu pulang, tiap bulan terima gaji, ya kan? Atau tiap minggu terima gaji, lalu setelah itu pensiun, ya, nggak ngapa-ngapain lagi, pensiun, sampai akhirnya ujungnya mati gitu kan. Bayangin gini, kalau siklus kehidupan kita ini, cara pandang kita ini sama seperti ini, saya mau katakan ini, hidup tuh sedih banget. Iya kan? Hidup tuh rasanya sedih banget, hidup tuh kayaknya sesuatu yang boring, bosen. Saya mau katakan kita diciptakan untuk perkara yang jauh lebih besar dari itu. Amin. Teman-teman semua, kita semua Bapak Ibu diciptakan bukan sesuatu yang sifatnya rutin tiap hari gitu, monoton gitu. Tapi saya mau katakan kita ini diciptakan untuk perkara yang jauh lebih besar. Perkara-perkara yang Tuhan mau kita kerjakan dengan luar biasa. Makanya hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi kepala, kan ngomongnya gitu kan. Ulangan 28 ayat 13 Tuhan manggil kita untuk jadi apa? Kepala bukan ekor, berada di atas bukan di bawah. Anak Tuhan selalu adanya posisinya selalu di bawah, posisinya selalu jadi ekor gitu. Saya ada jemaat saya Bapak Ibu teman-teman ya, ada jemaat saya ngomong gitu kan. Satu jemaat saya ini kan berdoa, Tuhan jadikan kami kepala. Terus tiba-tiba jemaat yang satu nih anggota komselnya, anggota kulnya ngomong, gimana kamu mau jadi kepala, hidupmu terus ekor mulu katanya. Apa-apa gak pernah punya sesuatu yang bisa membuat kamu jadi kepala. Bayangin gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan pengen gini,
kita bukan hanya sekedar bangkit. Yang setuju katakan amin. Tuhan pengen kita harus benar-benar bisa mengatasi keadaan yang berat di dalam hidup ini. Tuhan pengen kita ini bisa maju. Tuhan pengen kita ini bisa berkembang lebih lagi. Karena saya tahu gini, anak muda, teman-teman, Bapak Ibu kita semua, Tuhan tuh kasih kapasitas di dalam diri kita jauh lebih besar. Cuma masalahnya gini, kita gak pernah gali, kita gak pernah cari, kita gak pernah temukan itu apa yang ada dan yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan pengen kita gali. Nah ini juga yang Bapak Ibu harus lihat, yang perlu Bapak Ibu juga renungkan, teman-teman renungkan. Kita harus cemerlang, sama-sama katakan cemerlang. Lihat, kita harus cemerlang dibanding siapa? Mereka yang gak punya perjanjian dengan Tuhan, yang gak benar-benar hidup di dalam Tuhan. Harusnya orang Kristen jauh lebih unggul gak? Di mana? Di kantor. Harusnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang bukan kenal Tuhan. Waktu ada di dunia marketplace, Bapak Ibu teman-teman harusnya engkau jauh lebih unggul. Saya merenungkan gini, saya tadi malam saya ngobrol dengan salah satu Polri, gitu kan. Saya ngobrol sama dia, gimana? Kamu mau jadi apa? Hari ini pangkatmu apa? Dia bilang apa ya? Aibda ya, ada ya Aibda ya. Dia pangkat saya Aibda katanya. Oh Aibda, kamu pengen jadi apa satu kali? Dia bingung. Mau jadi apa lagi ya? Saya mau katakan gini, kan Tuhan tuh pengen gini, orang-orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh sudah terima Tuhan itu enggak monoton, enggak seperti itu. Dia cemerlang, berkembang. Kalau Tuhan izinkan kamu ada di atas, Tuhan pengen, lihat, engkau bisa mempengaruhi yang ada di bawah. Dengan apa? Pola kerajaan Tuhan. Karena apa? Hidup kita ini udah benar-benar diubahkan. Makanya saya mau katakan sekali lagi, lihat, kenapa Tuhan bilang engkau akan jadi apa? Kepala bukan ekor. Kenapa ngomong kepala? Karena kepala itu menentukan apa? Arah. Kalau teman-teman cemerlang, kalau teman-teman Bapak Ibu semua, kita semua nih, kalau terus unggul di dalam setiap bidang, engkau akan menentukan apa? Arah. Engkau akan menentukan tujuan, jalur, bahkan saya mau katakan tren di dunia ini, anak Tuhan yang nentuin. Amin. Bukan lagi orang yang biasa, bukan orang dunia, tapi anak Tuhan yang menentukan itu semua. Nah ekor itu cuma ngikutin. Kenapa? Karena anak Tuhan ini unggul. Anak Tuhan tuh punya spirit yang excellent, luar biasa. Makanya kalau Tuhan bilang gini, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Tuhan pengen gini, setiap kita cemerlang di dalam bidang kita, maksimal dalam talenta yang Tuhan berikan, engkau menjadi orang yang menentukan arah tujuan. Bukan hanya sekedar gini ngikut, ya anak Tuhan ngikut gitu. Saya senang loh Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, kita semua jadi anak Tuhan yang sekedar ya oke lah, engkau mungkin setia taat, tapi Tuhan bilang gini, maaf ya bahasa saya agak kasar, setiamu tidak oon, taatmu nggak oon, iya kan? Tuhan pengen gini, engkau maju, engkau berkembang, taat boleh taat, tapi taat cerdas. Bukan juga memberontak. Taat, Tuhan saya mau taat, tapi saya tahu di dalam diriku ada kapasitas yang luar biasa yang Tuhan berikan. Gali itu, temukan itu, sampai engkau menjadi maksimal dan unggul dalam bidang itu. Maka engkau akan menjadi orang yang berpengaruh. Waktu Tuhan tempatkan kita menjadi orang yang berpengaruh, tujuannya cuma satu, supaya bumi seperti di sorga. Amin. Supaya kita jadi garam dan terang. Bayangin gini, logika saya mikir gini, kalau anak Tuhan posisinya di bawah terus, gimana mau jadi Matius 5 ayat 16? Iya kan? Gimana dia mau bisa jadi berkat buat banyak orang, dia aja terus jadi ekor. Hari ini temukan di dalam diri kita. Saya percaya gini,
teman-teman, Bapak Ibu semua, kita punya sesuatu yang mungkin hari ini engkau gak tahu. Waktu engkau galing, engkau lihat, engkau benar-benar sungguh-sungguh cari, pasti dapat. Karena saya percaya kita masing-masing dipanggil ke dalam satu sektor tertentu, di dalam sebuah lingkungan yang namanya masyarakat. Dan dimanapun kita berada harus memanifestasikan apa? Boleh klik. Nah lihat, keunggulan. Lalu apa lagi? Kepemimpinan. Bahkan saya mau katakan gini, kalau teman-teman ada dimanapun kau harus lebih ahli. Iya kan? Kerjaannya jangan nyontek, niru mulu gitu kan. Engkau harus expert di bidangmu. Engkau harus lebih luar biasa di bidangmu. Saya bilang, saya sering ngomong sama anak saya bilang sama Stephen, kamu mungkin yang lain kurang, tapi kamu harus punya sesuatu yang unggul di dalam dirimu. Kalau engkau hari ini bisa media, kembangkan talenta yang Tuhan kasih, supaya media itu menjadi saranamu untuk jadi berkat buat banyak orang. Iya kan? Ngapain gali lagi yang lain? Ngapain cari-cari yang lain? Kalau dia bisa ngembangin itu, dia ahli expert di bidang itu, saya percaya banyak orang cari. Engkau bisa cerita bersaksi tentang Tuhan. Iya kan? Karena apa? Engkau ahli, unggul di bidang itu. Engkau bisa leading mereka. Kita bisa mimpin mereka, kita bisa ngomong sama mereka. Bahkan saya mau katakan gini, Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, harusnya kalau kita bisnis kita juga tumbuhnya jauh lebih luar biasa. Iya kan? Kalau usahanya juga berkembang, bahkan ketika kita mungkin yang lain bergumul, yang lain mungkin sedang dalam posisi yang kacau, teman-teman maju. Ini kan yang Tuhan mau gitu kan. Waktu kita ada di bawah lalu kita mulai maju. Waktu kita ada di komunitas, kita harusnya aman, menyenangkan. Kita menjadi orang-orang yang bisa mungkin mengalami satu kemakmuran di dalam sebuah komunitas. Beda. Jangan sampai nanti gini, teman-teman ada di komunitas nggak nyaman. Teman-teman ada dimanapun rasanya hidup tuh kayaknya susah mulu. Ayo hari ini saya mau ajak kita semua bangkit. Yang setuju katakan amin. Waktu teman-teman ada di tempat kerja, harusnya kau di tempat kerja berkembang pesat. Harusnya maju. Jangan gini loh, seringkali orang Kristen tuh nyalain apa tuh? Situasi, keadaan. Karena teman-teman saya gini tuh, lingkungan kerja saya gini. Enggak, justru itulah terobosanmu. Justru itulah waktunya engkau menerobos status quo itu. Justru waktunya lah engkau hari ini bangkit. Bayangin sama teman-teman hari ini, coba lihat musik Kristen aja. Musik Kristen ini kan harusnya kan yang pertama kali ciptain musik kan kalau di Alkitab udah ketahuan kan. Udah Yabal Tubal dan segala macam. Bapak Ibu bisa lihat gini teman-teman, harusnya musik Kristen itu kan apa seger ya, orisinal gitu kan. Bahkan saya mau katakan ditiru sama siapa? Musisi sekuler. Loh iya bener kan? Kan musik dari Alkitab kan? Dulu kan? Harusnya orang Kristen ini, nah dulu ada lagu-lagu kayak lagu-lagu sekarang, lagu-lagu perjuangan di kita, saya waktu dengar Doremi Pasilado, Doremi siapa tuh namanya? Yang musisi Indonesia, dia bilang ini dari lagu Kristen, tahun 18 sekian. Ini dari lagu Kristen, tahun sekian. Saya lihat gini, hebat banget ya. Ternyata lagu-lagu Kristen itu mempengaruhi dulu, tapi sekarang beda. Sekarang ini lagu dunia malah masuk ke gereja, koploan, ya dangdut, ya kan. Bayangin coba, saya sampai bilang gini, ya ampun, ya gitu. Musik Kristen bukan mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Sekarang lihat aja sama Bapak Ibu teman-teman semua. Ada di dunia, ada di gereja. Wah mesti gini, lihat di dunia supaya orang dunia tertarik. Saya bilang gerejamu bukan dugem. Iya kan? Orang habis pulang dari diskotik hari Sabtu, hari Minggunya ke gereja. Di gereja enak kata musiknya kayak sama di diskotik. Bayangin, kita bukan di diskotik. Saya senang tadi gitu kan kustik gitu, hop kustik ini luar biasa. Saya bilang sama pelayan jemaat saya, ngapain lu pusing, mesti ngikutin dunia mesti ngikutin kita. Kita harus rubah cara berpikir kita.
Jangan sampai orang Kristen nih banyaknya niru gitu kan. Orang Kristen nih banyaknya lihat orang. Oh ternyata di dunia kayak gini, ikutin, bawa ke gereja. Lama-lama gereja kayak dunia. Hari ini jadikan gereja kita apa adanya. Mau salah mau apa nggak masalah. Tapi inilah gereja di mana tempat kita bisa mempengaruhi banyak orang. Amin. Bayangin, saya lihat gini, kalau musik Kristen, ini musik Kristen bisa mempengaruhi dunia sekuler, saya percaya, waduh, luar biasa. Balik lagi ke zaman dulu. Orang Kristen harusnya kreativitas keluarganya tuh luar biasa. Orang Kristen nih kalau punya keluarga, dia kreativitas, lalu apa? Dia mulai menginspirasi banyak orang dan dia pasti dicari oleh banyak orang. Bayangin gini, keluarga Kristen beda dengan yang lain aja. Kreatif dikit, pasti orang cari. Iya kan? Pasti dia orang cari gini, ini hebat nih keluarga ini, padahal sederhana, enggak macem-macem. Tapi dia ini hebat, orang pengen niru. Saya pengen gini, kita semua ini bisa jadi role model buat banyak orang. Amin. Karena kita punya spirit yang unggul. Lebih daripada yang lain. Makanya lihat kalau teman-teman ada dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Saya percaya gini, kita harus menonjol dan layak dijadikan contoh. Amin. Siap? Waduh, rasanya berat ya. Saya juga mikir berat, tapi saya mau katakan gini, kita harus berupaya. Makanya waktu Paulus ngomong gini, ikutilah teladanku. Dia nggak ngomong ikuti teladan Yesus. Susah nggak buat Paulus? Susah, tapi dia mau berusaha. Karena apa? Ada Roh Kudus yang dimateraikan di dalam diri kita yang akan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Tuhan. Ada Yesus di dalam diri kita yang membuat kita jadi orang yang berbeda. Makanya hari ini Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kapanpun, dimanapun orang percaya, terlibat, atau mungkin berperan, harusnya ada kelimpahan kreativitas. Amin. Kalau teman-teman di sekolah, di kantor, dimanapun Bapak Ibu ada, saya mau katakan keberadaanmu harusnya ada kelimpahan kreativitas. Waktu saya ada di lingkungan orang tidak percaya, mereka bisa lihat. Bukan hanya smart, bukan hanya pinter, tapi ada sesuatu ide-ide yang baru yang mereka bisa tangkap. Ini loh yang dicari. Amin. Bayangin coba kalau orang Kristen semua kayak gini, mempengaruhi 1, 2, 3 orang gampang. Kenapa? Karena ada kelimpahan kreativitas yang muncul di dalam diri kita. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Amin. Jangan pernah stop belajar, jangan pernah berhenti untuk terus berinovasi. Apapun yang Tuhan kasih hari ini, ayo buat sesuatu yang beda buat kita. Buat sesuatu yang membuat orang lain itu mencari apa yang ada pada kita. Makanya lihat, orang Kristen ada di kantor, ada di perusahaan, ada di rumah, ada dimanapun, produktivitasnya nggak menurun. Iya kan? Orang Kristen ada di kantor nggak produktif, cuma jadi benalu, repot kan? Cuma jadi beban aja, aduh gue mau memperkerjakan dia kenapa? Bohwat. Dikit-dikit izin, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ini, wah repot. Coba saya tanya teman-teman Bapak Ibu semua, mau nggak punya karyawan yang kayak gitu? Nggak produktif, capek, udah aja lah, layout aja lah. Udah tinggalin aja yang kayak gini kan, ngapain? Nggak berfungsi. Coba lihat, tapi lihat orang Kristen kan selalu ngomong gini, Pak tapi rohaninya bagus. Bener rohaninya bagus tapi nggak produktif. Iya kan? Rohnya kuat, wah kenceng banget gitu kan, rohnya luar biasa. Tapi saya mau katakan gini, rohmu hebat tapi engkau pun tetap produktif. Iya kan? Tetap juga berinovasi, bisa membuat orang lain tuh melihat kreativitas di dalam diri kita. Bukankah Roh Kudus yang memberikan hikmat dalam diri kita?
Bukankah Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita jadi produktif, ya kan? Bayangin gini, orang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi kelimpahan Tuhan di dalam hidup kita, kalau hidupnya nggak produktif, aneh, Tuhan mana yang dia sembah? Iya kan? Tuhan mana yang dia puji, Tuhan mana yang dia sembah, Tuhan mana yang dia agungkan. Kreativitas, produktivitas, bahkan ketenangannya pun beda. Orang Kristen yang ada dalam Tuhan itu beda, peka, cerdas. Ada banyak orang pinter doang, cerdas, mungkin produktif, tapi nggak takut Tuhan, repot juga. Makanya harus seimbang, balance gitu kan. Makanya saya rindu kita ini harus jadi terang, sama-sama katakan terang. Di tengah dunia yang gelap, melalui apa? Melalui anugerah yang Tuhan berikan buat kita, melalui kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kita, supaya kita apa? Bisa menjadikan diri kita unggul dalam setiap bidang. Unggul dalam apa? Dalam setiap bidang di tengah-tengah masyarakat yang hari ini butuh anak Tuhan. Bayangin coba kalau anak Tuhan di tengah-tengah masyarakat spiritnya bukan hanya hebat, tapi dia unggul dalam pekerjaan segala macam. Wah, dunia diberkati benar. Dunia dicari dan saya percaya teman-teman akan jadi berkat buat banyak orang. Boleh klik? Nah, yuk kita baca yuk. Oh, pakai TB ya, pakai TB. Di dalam Daniel pasal 6. Ini teman-teman pasti udah tahu kisah Daniel. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya baca ayat ini, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita unggul? Kita yang diberi kuasa oleh anugerah Tuhan seharusnya menonjol dan unggul dalam segala area kehidupan kita. Nah, kalau lihat apa yang terjadi dalam Daniel, boleh yang tadi bahasa Indonesia masa kininya. Kalau teman-teman Bapak Ibu bisa baca di situ, lihat di slide-nya tadi, segera ternyata bahwa pekerjaan Daniel itu lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya. Karena itu raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan. Lalu munculkan tadi ayat yang kita baca. Bagaimana orang berupaya untuk mereka bisa menjatuhkan Daniel. Kenapa? Ternyata bahwa pekerjaan Daniel lebih apa? Lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas yang lain. Perhatikan ketika kita lihat apa yang ada di situ, Allah menjadikan Daniel unggul enggak? Enggak. Tuhan tuh enggak jadiin Daniel tuh unggul, tapi yang perlu kita perhatikan di dalam bahasa tadi bahwa yang menjadikan dirinya unggul tuh lewat Daniel sendiri. Kalau teman-teman perhatikan kan, Tuhan gak bilang gini, Allah menjadikan Daniel itu unggul daripada yang lain sehingga dia lebih hebat. Tapi terjemahan ini kalau Bapak Ibu baca di dalam bahasa Indonesia ini, lihat, setiap kali ketika kita baca segera ternyata bahwa pekerjaan Daniel lebih daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas lainnya. Karena itu raja ingin apa? Mengangkat dia. Sepenuhnya lihat Daniel ini mengungguli para pemimpin yang lain. Siapa sih yang membuat dia unggul? Bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri juga menunjukkan bahwa dia ini orang yang unggul. Ditambah pertolongan Tuhan. Tuhan kasih kita spirit yang unggul, yang hebat, yang luar biasa. Tapi kalau kitanya diem terus ya gak akan apa-apalah. Gak akan mempengaruhi segala sesuatunya. Ada banyak orang bilang gini, saya gitu kan, saya bisa lebih hebat, lebih dari segalanya. Tapi kitanya juga gak berupaya. Daniel tuh berupaya. Dia lakukan itu, dia berusaha dengan luar biasa. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel ini punya kualitas yang luar biasa. Ini karena ia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daniel berdisiplin dalam menjalankan juga hubungan dia dengan Tuhan. Lalu dia juga punya upaya untuk melakukan itu.
walaupun ditentang, walaupun dilakukan apapun, dia pun berusaha. Makanya ketika saya baca apa yang ada di dalam kisah Daniel ini, dia ini mulai menerobos status quo, menerobos sesuatu yang normal, menerobos sesuatu yang tidak lazim, atau mungkin sederhananya gini, melampaui dari takaran yang biasa. Daniel tuh lakukan itu. Makanya ketika kita nih orang-orang anak-anak Tuhan yang punya roh yang luar biasa, harusnya pikiran tubuh kita juga, kreativitas kita juga, kecerdasan kita juga harusnya mengikuti. Iya kan? Daniel kan punya spirit yang unggul, spirit yang luar biasa. Ditambah apa? Fisiknya pun sehat kalau Daniel, coba aja baca. Dia sehat, terus apa lagi? Cerdas, pikirannya hebat, kreativitasnya ada. Dia benar-benar, lihat, orang yang dipenuhi Roh Kudus yang luar biasa itu harusnya punya ini. Makanya roh kita lah yang membentuk kehidupan kita. Kalau orang benar-benar sungguh-sungguh dia ada dalam Tuhan, terus dia mau belajar, berupaya, pasti dia akan jadi berkat buat banyak orang. Saya ngelihat kehidupan Daniel bagaimana dia begitu punya spirit yang unggul. Karena dia sendiri bukan hanya sekedar dekat dengan Tuhan, tapi dia berupaya untuk lakukan itu, dia berusaha. Makanya lihat, walaupun dia mungkin ada pengajaran di Babel dan segala macam, itu nggak pengaruh buat dia. Dia orang yang sangat cerdas, pintar. Dicari, raja pun nyari dia. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya renungkan apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Yuk di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saya pengen kita menjadi orang-orang yang unggul. Yang setuju katakan amin. Yuk kita buka Markus 9 ayat 23. Kan ini seringkali jadi ayat kita yang paling favorit gitu kan. Kita selalu ngomong yuk sama-sama baca. 2, 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat tidak ada yang. Jika engkau apa? Dapat tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Bayangin ketika kita bicara tentang Daniel, Daniel ini tahu bahwa ia harus menguasai keadaan. Dia harus bisa, bukan dikuasai oleh keadaan, ia harus menjadi kepala bukan ekor. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, harusnya orang Kristen bilang gini, nggak ada yang mustahil, pasti bisa. Amin. Harusnya bisa, orang Kristen ini harusnya bisa. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Makanya hari ini mari kita belajar supaya kita menjadi orang-orang percaya yang unggul dalam setiap bidang kita. Apapun hari ini yang dipercayakan, apapun yang mungkin teman-teman hari ini punya. Saya katakan sekali lagi, kalau Daniel ketika dia benar-benar sungguh-sungguh belajar, dia sungguh-sungguh hidup gaul intim dengan Tuhan, bukan hanya spirit yang hebat, tapi kecerdasannya pun mengikuti. Amin. Kalau orang dekat sama Tuhan tapi enggak cerdas, aneh. Orang dekat sama Tuhan enggak produktif, aneh. Orang dekat sama Tuhan terus dia enggak kreativitas, aneh. Orang dekat sama Tuhan tapi dia selalu ada posisinya jadi ekor mulu, aneh juga. Kenapa? Harusnya kata Tuhan engkau unggul di segala bidang. Karena apa? Ada roh Allah yang hidup di dalammu. Amin. Tuhan berkati. Yuk mari kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Buat siang hari ini, buat Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kalau kami punya Allah yang hebat, ada Allah, ada Roh Kudus yang tertinggal di dalam hati dan diri kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan, siang hari ini Tuhan kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami unggul dalam segala sesuatu.
karena ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Ada Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang yang penuh kreativitas, produktif ketika kami ada di kantor, di pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami menjadi orang-orang yang tenang ketika kami ada di lingkungan yang mungkin sedang bergumul dan segala macam. Usaha kami semakin maju Tuhan, studi kami semakin naik bukan turun ya Bapa. Bahkan pekerjaan kami semakin dipromosi Tuhan. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan siang hari ini apa yang hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus-Mu terus bekerja atas kami. Berkati Pastor Nathan, berkati Pastor Lina, berkati keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Satu hal yang hamba-Mu minta Tuhan, jangan pernah tinggalkan keluarga ini. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka jalan sendirian, khususnya dalam mengembalakan, bahkan dalam memimpin keluarga. Biarlah Engkau sendiri yang terus menuntun mereka, karena kami tahu lewat mereka ada banyak kelimpahan yang Tuhan akan berikan bagi banyak orang Tuhan. Makasih Bapak, makasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pelayan jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan, hari ini sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan pulihkan, yang hari ini sedang mencari jati diri, mereka akan berjumpa dengan Tuhan dan mereka akan punya tujuan dalam hidup mereka. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk lawatan-Mu, dan kami bersyukur untuk firman yang boleh Engkau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Biar setiap kami Tuhan boleh menangkap dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami gak mau menjadi orang yang biasa, karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang excellent dalam setiap bidang kehidupan. Kami mau menjadi orang-orang yang memimpin. Kami menjadi orang-orang yang berdampak. Kami mau jadi orang-orang yang memberikan influence, pengaruh. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Huta Barat. Engkau berkati ibadah pelayanan, apapun yang dilakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Amin. Juga buat istri dan kedua anak mereka, berkati mereka. Amin. Penggembalaan mereka Engkau berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Amin. Untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan, Engkau juga memberkati Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang akan mengelola. Juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini, Engkau berkati hidup mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Amin. Setiap keluarga yang kami wakili pun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jiwa yang baru yang Kau kirimkan, Kau juga berkati Tuhan. Berkati anak-Mu ini, berkati keluarganya, kesibukannya, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kami akan berpisah satu lainnya, tiba kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku